A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'aw wa fajjarna khilalahuma nahara. Surat Al-Kahfi ayat 33. Kiltal jannataini utawi karone kebun loro. Karone kebun loro. Kilta utai lafat kilta iku mufradun lafat mufrad. Tapi ya dulu kang nuduhake apa kilta ala tasniyati ing atase makna tasniyah. Lafadznya mufrad tapi menunjukkan makna tasniyah. Mubtadaun tur iku dadi mubtada niki khobar sani namine. Cara teng alfiyai wa akhbaru bisnaini au bi aksara an wahidin kahum saratun syu'ara. Mubtadaun tur iku dadi mubtada. Iku atat khabari kiltal jannataini iku atat nekaake utawa maringi apa kilta khabaruhu ngeten iki ditarkibi dados langsung jadi khabar daripada mubtada yang dibuang. Cara makna lengkape biasanya khabaruhu utawi atat iku dadi khabare kilta. Utawi atat iku dadi khabare kilta. Kalau kepingin mangke lek ngeten iki langsung kula maknani khabaruhu yaiku dadi khabare kilta. Lek kula moro-moro maknani yaiku ngoten berarti itu merupakan khabar daripada mubtada yang dibuang. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Boleh membuang mubtada atau khabar yang sudah diketahui. Niku teng alfiyah ngoten. Ukulaha ing buahe kilta. Ukulaha ing buahe kilta ai samaroha. Ai samara tegese pira-pira buahe kiltal jannataini. Walam tadlim lan orang ngurangi to nganiaya apa kilta. Ai tangkus tegese orang ngurangi apa kiltal jannataini. Apa kiltal jannataini minhu saking ukul syai'an ing suci-wici. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa fajjarna lan mancurake sapa ingsun ai syaqaqna tegese bedahake sapa ingsun. Khilalahuma ing dalem antarane jannataini naharon ing kali sungai yajri kang lumaku apa naharon bainahuma ing dalem antarane jannataini. Wa kana lahu samarun wa kana lan ono iku lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka mala wa a'azzu nafara. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa kana lan ono iku lahu kedue ahad ma'al jannataini sertane kebun loro apa samarun. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim pira-pira buah apa samarun pira-pira buah. Maksudnya adalah ai amwalun ukhra, harta-harta lain. Ya, tulis aja seperti itu. Ai amwalun ukhra, harta-harta lain. Bi fathis sa iklan nganggo fathai sa wal mim lan klan nganggo fathai mim samarun. Wa bi dhammihi lan kelawan dhammae ya Allah sa lan mim sumurun. Wa bi dhammil awwali lan kelawan nganggo dhammae kang awal sa wa sukuni sani lan sukune lafat kang nomor loro
huruf kang nomor loro sumrun. Wa waw tawi samarun iku jam'u samrotin lafat jama'e lafat samrotin. Jama'e mufrad samrotin. Jam'u samrotin jama'e mufrad samrotin ya samrotin samar. Kasyajaratin kaitin lafat syajarah maknane wit siji wa syajarin niki maknane pira-pira wit lan lafat syajarin pira-pira wit wa khasyabatin wa khusyubin saged ngeten wa khasyabatin lan lafat khasyabatin maknane kayu siji wa khusyubin lan pira-pira kayu niki sing diumpamakan dengan dhammah dua-duanya. Sumur itu sama seperti halnya khusyub. Wa badanatin dan lafat badanah unta badanah siji jamae jadi wa budinin lan pira-pira unta badanah niki sing merupakan perumpamaan dari lafat samar yang jamaknya menjadi dengan dhammah awal sukun sani menjadi sumrun. Itu seperti halnya lafat budunun niki, budunin niki. Faqala mongko ngucap sapa ahad dengan sombongnya mengucapkan li sahibihi maring kancane ahad al mukmini kang mukmin sapa sahib wa wa hal itai ahad iku yuhawiruhu ngagreng-ngagrengi menyombongkan yuhawiruhu ngagreng-ngagrengi sapa ahad ing sahib ayu fakhiruhu tegese ngagreng-ngagrengi sapa ahad ing sahib an aksaru ing pengucap an aksaru mingka malau azzu nafara ana utawi ingsun iku aksaru luweh akeh mingka tinimbang saking sira apane malan bondone wa azlan luweh luhur apane nafaron golongane ai asyiratan tegese golongane wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Surat Al-Kahfi ayat 35 wa takhalalan manjing sapa ahad jannatahu ing dalem kebune ahad bisahibihi kelawan kancane ahad ya tufu hale muter-muter hale keliling sapa ahad bihi sertane sahib atau kelawan sahib fiha ing dalem jannah dengan tujuan wayurihi lan merohake sapa ahad ing sahib asmaroha ing pira-pira buahe jannah walam yakulan ora dawuh sapa Allah jannatayhi ing pengucap jannatayhi iradatan krana arahe ngarepake liraudati maring pertamanan wakilalan den ngendikake iktifaan krana arahe apa iktifaan dawuh iktifaan bil wahid iktifaan krana arahe ngalap cukup bil wahidi kelawan salah suwiji cukup dengan satu saja masuk terhadap kebunnya dalam keadaan wa hali utawi ahad iku dzalimun kang nganiaya li nafsihi maring awak dhewe ne ahad nganiaya bil kufri kelawan kekufuran qala dawu sapa ahad qala ngucap sapa ahad ma adunnu antabida hadhihi abada ma adun ora nyono sapa ingsun anta bida ing yen to dadi sirna aitan atimat tegese yen to dadi sirna apa hadi ikilah jannah abadan ing dalam selawase aku tidak akan pernah menyangka ya Allah ya Rabbi ya Karim bahwa semua harta kekayaan ini akan menjadi sirna. Saya kira semuanya itu langgeng. Ini prasangka daripada orang-orang kafir yang menyangka bahwa hartanya itu akan langgeng. Ya Allah wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Surat Al-Kahfi ayat 36.
Wa ma adunnu lan ora nyono sapa ingsun as-sa'ata ing kiamat qaimatan ingkang jumeneng. Saya juga tidak menyangka, tidak memiliki prasangka bahwa kiamat itu akan benar-benar terjadi. Ini orang-orang kafir perkataannya seperti ini. Dan bahkan walain ruditu lan lamun den balekake sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun fil akhirati ing dalam akhirat ala za'mika ing atase penyono sira ala za'mika ing atase penyono sira ala za'mika ing atase penyono sira la ajidan mongko yektine nemu bakal nemu sapa ingsun bakal nemu temen sapa ingsun khairan ingkang luwih bagus minha tinimbang saking jannah apane mung kolaban nggon baline ay marji'an tegese nggon baline qala lahu sahibuhu wa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula pun sak menten mawon din 36 nggih. Ini pun kuatah. Kita sak mangke membahas niki tasik kelanjutannya yang kemarin. Ini merupakan perumpamaan. Ini ada satu perumpamaan daripada orang kaya, orang kafir kaya dan dia sombong atas kekayaannya, dan orang mukmin yang mana dia itu ya sederhana tapi dia qanaah, dia tidak sombong, dia dan juga dia qanaah menerima apa adanya terhadap hartanya. Tengeriki kelanjutan daripada kalam masal yang kemarin kan diumpamakan orang kafir yang kaya itu diumpamakan bagaikan orang yang memiliki 2 kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon kurma yang tengah-tengahnya itu ada ladang yang digunakan untuk menanam tanaman-tanaman makanan pokok. Lah sekarang ini kelanjutannya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim di ayat 33. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Fajjarna khilalahuma nahara. Dan kedua tanaman tersebut, kedua kebun tersebut itu memberikan buah-buahannya dalam keadaan sama sekali tidak pernah mengurangi atau mendolimi dari si pemiliknya sesuatu apapun. Sing jenenge kebun itu ya seperti itu. Ya, sing jenenge kebun secara garis globalnya lek pancen dirawat tenanan, dikei pupuk, ya dijauhkan dari hama, itu pasti akan memberikan buahnya, pasti akan memberikan hasil panennya. Wa fajarna aisyaqaqna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan dari tengah-tengahnya kedua kebun tersebut sebuah kali. Lalafat kiltal jannataini, kilta mufradun yadullu ala tasniyah mubtadaun. Kilta itu merupakan lafat yang mufrad tapi menunjukkan atas makna napa tasniyah. Jadi enek sing model kaya ngene iku enek lafate mufrad tapi maknane tasniyah. Sekaligus kilta itu menjadi mubtada. Atats itu menjadi khobar daripada kilta itu tadi. Ukulaha aisamaraha, ya, mendatangkan terhadap buah-buahnya, hasil panennya. Walam tadlim aitang kusumin husyai'a, dalam keadaan tiada kurang buahnya sedikit pun. Ya, orang Arab pokoknya lek sing jenenge kebun, lek sing jenenge sawah dirawat secara benar-benar, mulai dari segi perairannya, dari segi pupuknya, kemudian cara bahasane wong desa iku lek tani niku napa diapakno dimes, ya. Ben menghilangkan hama itu lho. Dimes itu pasti yang namanya perkebunan. Ini secara hukum mawon. Ini pembahasannya secara hukum adat mawon.
kalau benar-benar dirawat seperti itu pasti akan mendatangkan hasil panennya dalam keadaan tidak kurang buahnya suatu apa. Dan wa fajjarna ay syaqaqna khilalahuma naharan yajri bainahuma. Dan kami alirkan sungai di antara atau di celah-celah kedua kebun itu. Oke, makanya ini seperti yang didawahkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Allah Ta'ala itu memberikan sifat tentang kebun yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu dengan berapa kemarin? Ya Allah, dengan 6 sifat ya. Dengan 6 sifat. Kemarin sudah disebutkan bahwa sifat yang pertama itu jannah, berupa kebun anggur. Kemudian sifat yang kedua dikelilingi oleh pohon kurma. Wa hafafnahuma binakhlin. Kemudian yang ketiga, wa ja'alna bainahuma zar'a. Sifat yang ketiga kami jadikan di antara kedua kebun anggur itu sebuah ladang. Ladang yang digunakan untuk menanami tanaman makanan pokok. Itu sifat yang ketiga. Berarti sekarang kita itu membahas yang sifat yang nomor 4. Jadi as-sifatu ar-rabi'atu. Ini merupakan sifatnya kebun anggurnya mereka. Yang nomor 4 adalah kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'ah. Bon. Jadi memang kedua ya Allah ya Rabbi ya Karim, kebun itu pasti akan memberikan hasil panennya dalam keadaan tidak kurang buahnya suatu apa. Niku sifat yang keempat. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi tengeriki didawahkan kita bisa mengetahui wa na'rif anna zira'at tatalahaku simaruha fatu'tika syai'an al-yauma wa syai'an ghadan wa syai'an ba'da ghadin wa hakadha. Walam tadlim minhu syai'a, dalam keadaan buahnya tidak kurang suatu apa, enggak dalim sama sekali. Ini artinya adalah satu, ini merupakan sebuah isyarah kepada amal kebaikan di dunia. Kalau ini sampun matur toh, bahwa arti amal kebaikan itu jangan diartikan cuma zikiran, wiritan, maca Quran, salat ngoten mboten. Tapi memanfaatkan waktu sebaik mungkin itu juga dimasuk dalam kategori berbuat baik, beramal baik ya, nantur dan juga seterusnya, itu juga termasuk amal baik. Maka dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi teng mriki dingendikaken fal ardu wa hiya jamadun la tadlim wa la tamna'uka haqqan wa la tahdir laka ta'aban. Yang namanya bumi, yang namanya tanah, padahal tanah itu kan merupakan benda mati. Itu tidak pernah melakukan tindakan dolim. Dan tidak pernah mencegah seseorang daripada haknya. Dan juga tidak pernah bahasanya tahdar laka ta'aban. Tidak pernah menyia-nyiakan sebuah jerih payah seseorang. Niku yang namanya bumi, yang namanya tanah. Tanya Syekh Mutawalli Asy'ari, tanah itu kan padahal benda mati, tapi tidak pernah mencegah haknya seseorang, juga tidak pernah menyia-nyiakan jerih payahnya seseorang. Pokoknya sapa wae sing gelem tandur, marang merawat tanamannya secara baik, pasti oleh yang namanya tanah diberikan hasil panennya. Padahal wahia jamadun, bahasane ngoten. Lana tengeriki dawuh kelanjutannya beliau, fa in a'taitaha juhdaka wa amalaka jadat alaika. Kalau kamu mau memberikan kepada tanah ya, kepada sawah, kepada tanah, kepada kebun ya, jerih payahmu, amalmu, niscaya tanah pun juga akan dermawan kepadamu. Yani napa? Tubaddir fiha kailatan tu'tika irdaban. Kamu bisa memberikan, menanam satu biji saja, niscaya yang namanya tanah akan menghadiahkan berkilo-kilo buahnya kepada diri kamu. We nandur wit jambu, we nandur wit apa maneh sak liyane iku lah. Satu biji saja yang kamu tanam secara baik dan kamu rawat secara baik, niscaya yang namanya tanah akan dermawan kepada kamu, memberikan kiloan daripada buah-buahnya.
Niku dawuhnya Syekh Mutail Asy'arawi ngaten. Maka yang namanya tanah itu bisa disimpulkan yang namanya tanah itu sangatlah dermawan kepada kita. Yang penting syaratnya satu, kita memberikan jerih payah kita kepada yang namanya tanah itu tadi. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, oleh karena itu Allah Ta'ala ingin memberikan kepada kita sebuah kalam masal berupa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Tengeriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki dingendikaaken masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tengeriki didawakan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengeluarkan nafkah hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha luas dan maha mengetahui. Lalu Pak, Allah Ta'ala itu ingin memberitahukan kepada kita betapa yang namanya bumi, yang namanya tanah. Ketika kamu menanamkan satu saja biji, niscaya akan tumbuh yang namanya 7 bulir. Segampangannya ngomong 7 tangkai, bahasanya itu tangkai sih bahasanya. Yes, bulir itu tadi ya. Kamu menanam satu padi, isok nanti cukulnya jadi 7. Dan di setiap daripada satu bulirnya ada 100 biji. Satu biji bisa menumbuhkan pinten 700 biji. Satu jadi 7, setiap satu daripada 7 ada 100, berarti 700. Ini bukti betapa dermawannya yang namanya tanah. Nah, ini kan merupakan perumpamaan daripada yang namanya nafkah atau sedekah. Maka sama tengeriki fal ardul tadlim. Yang namanya bumi itu tidak akan pernah, yang namanya tanah itu tidak akan pernah yang namanya bertindak zalim. Pun kita lanjutkan lagi. Jadi pasti yang namanya tanah itu menghargai jerih payah kita, tidak akan pernah mendolimi. Pun oleh karena itu diceritakan dulu niku ada salah setunggale cerita Kanjeng Nabi niku melihat salah setunggale sahabat dalam keadaan tangannya itu nopo? Lek ngerti wong tani lak tangannya lak pecah-pecah. Nopo? Tangannya itu pecah-pecah. Ora sampai lek kapalan kan atos toh. Iki sampai pecah-pecah. Tatkala Kanjeng Nabi itu kalau dalam satu riwayat mengatakan ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Di dulu ada cerita yang namanya sahabat Mu'adz bin Jabal niku panggil kalian Kanjeng Nabi. Maranganten Kanjeng Nabi mirsani kok tangannya sahabat Mu'adz bin Jabal yo jan pecah-pecah tenanan. Malah ditanggleti. Tanganmu ini kenapa loh Mu'adz bin Jabal? Kok sampai pecah-pecah seperti itu? Akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal dawuh dumateng Kanjeng Nabi, matur dumateng Kanjeng Nabi, tangan kula ini Kanjeng Nabi pecah-pecah sampai seperti ini tidak lain tidak bukan karena saya itu terlalu sering bekerja. Napa terlalu sering bekerja? Sampai sedemene Kanjeng Nabi sampai astane sahabat Mu'adz bin Jabal itu dicium kalih Kanjeng Nabi. Seraya Kanjeng Nabi itu berkata, hadhihi yadun yuhibbuhallah wa rasuluh. Ini merupakan tangan-tangan yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi tangannya para pekerja, tangannya para kuli, tangannya para petani yang sampai pecah-pecah gara-gara bekerja, mencari uang halal untuk keluarganya, anak istrinya, itu merupakan sebuah tangan yang paling dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu dawuh teng mriki dingdikaaken ngoten. Karena itu tadi bahasane man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran. Ini hadis yang diriwayataken pun sering kula aturaken
pas wae Nasihatul Diniyah niki penate dibahas. Pun Masya Allah, ya tangan-tangannya para pekerja, tangan-tangannya para petani, dan juga semua orang yang tangannya itu sampai terluka gara-gara pekerjaannya itu merupakan tangan yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Kenapa kok seperti itu? Karena dia kesulitan dalam keadaan untuk mencari uang yang halal. Uang yang halal untuk keluarganya, untuk suami dan juga istrinya. Masya Allah. Kita lanjutkan malih. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan niki merupakan sifat yang kelima nggih. Sifat yang kelima teng mriki dingendikaken al-khamisah wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami alirkan dari tengah-tengahnya kedua kebun kurma itu sebuah sungai. Artinya ya nopo, kalau kita mengikuti dawuhnya Al-Imam Fakhruddin, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, artinya Allah Ta'ala menjadikan untuk kedua kebunnya itu air tersendiri, air sungai tersendiri, bukan kok sifatnya bareng-bareng nonton mboten, tapi dijadikan sendiri oleh Allah Ta'ala air yang mengalir daripada tengah-tengahnya. Lanjut. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, sifat yang keenam bagi kebunnya itu tadi. Wa kana lahu samarun. Napa? Wa kana lahu samarun. Niki merupakan as-sifah as-sadisah. Sifat yang nomor 6. Tengeriki didhawuhaken wa kana lahu samarun, dan bagi orang tersebut, yakni dalam ini yang dimaksud adalah orang kafir, dan dia itu memiliki sebuah samar. Samar tengeriki kalau kita mengikuti yang dalam Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya riyen, tengeriki dingendikaken wa kana lahu samarun bi fathis sa'i wal mim. Samar itu ma'al jannata ini besertaan dengan kedua kebun itu memiliki samar. Al-murad bis samar yaitu amwaluhu allati min ghairil jannataini kannaqdi wal mawashi. Wa summiya samaran li'annahu yusmir. Dan dia memiliki harta-harta selain daripada kedua kebun itu. Bahasane ngaten. Dan dia memiliki kekayaan-kekayaan yang besar. Ya. Samar ini bisa menggunakan fathahnya sa dan juga mim, samarun, atau dengan dhammah keduanya sumurun, atau dengan dhammah yang awal dan sukun yang kedua sumrun. Karena lafadz itu sa mim ro itu merupakan lafadz jamak dari mufrad samrotun. Mufrate itu samrotun, maka jamaknya itu bisa banyak. Seperti halnya lafadz syajarah, jamaknya menjadi syajar. Berarti di fathah dua-duanya. Atau khosyabatun menjadi khusyubun. Harakatnya dibeneri. Khusyubun. Itu di dhammah dua-duanya. Atau seperti lafadz badanatun, jamaknya menjadi budnun. Itu membahas masalah harakatnya maun. Jadi wa kana lahu samarun. Maksudnya wa kana lahu samarun itu dia memiliki kekayaan yang besar. Gampangane ngomong, memiliki kekayaan yang besar, dia itu orang kafir itu memiliki kekayaan dari hal-hal lain selainnya dua kebun itu tadi. Artinya nopo, dia memiliki emas dan juga perak simpanan. Dia punya rojokoyo hewan ternak dan juga yang lainnya. Yang iki tinggi akan ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya dia punya emas, dia punya perak. Akhirnya dengan sombongnya dia berkata, qala niki. Wa huwa faqala li sahibihi al-mu'min. Hadir nggih. Kemudian dia berkata kepada temannya yang mukmin, wa yuhawiruhu, dalam keadaan dia ayyufakhiru, dalam keadaan dia menyombongkan kepada temannya itu tadi, ana aksaru minka malau wa azzu nafara. Aku itu lebih
banyak, lebih melimpah hartanya, dan lebih mulia golongannya. Ini omongannya orang kafir kepada saudaranya yang mukmin. Berkata seperti itu, ana aksaru minka malau wa a'azzu nafara. Aku ini lebih banyak, lebih melimpah hartanya, dan lebih mulia golonganku, lebih mulia. Teng ngriki dingendikaaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dengan sombongnya sampai berkata seperti itu. Jadi dawuhnya Al-Imam As-Sawi, beliau niku ngendikaaken ngeten. Al-Imam As-Sawi ngendikaaken engko omongan orang kafir terhadap orang mukmin itu nanti ada 3. Napa? Omongannya orang kafir terhadap orang mukmin nanti ada di 3. Yang pertama ya ini, ana aksaru minka malau wa a'azzu nafaro. Ini yang pertama. Kita bahas dulu makna daripada ana a'azzu minka malau, ana aksaru minka malau wa a'azzu nafaro. Ini artinya seperti yang didawuhaken kalian Syekh Jalaluddin, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh artinya ngeten. Wal makna annal muslim kana yuhawiruhu bil wa'di wat tu'a bil iman billah wa bil ba'si wal muhawarah muraja'atul kalam min qaulihim. Aslinya maknanya hawarah. Muhawarah itu maknanya hampir sama dengan musyawarah. Artinya maknanya yuhawiru niku mengajak rembukan. Mengajak diskusi. Itu maknanya muhawarah. Cuma Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan langsung yufakhiru, karena orang kafir itu kalau ngomong kan daki. Orang kok biasa-biasa tapi daki. Mlana teng mriki dilanjutaken. Arti daripada an aksaru minka malau wa azzu nafara adalah seperti yang Syekh Fakhruddin Ar-Razi teng mriki beliau dawuh wa hasilul kalam annal kafir tarafa'a 'alal mu'min bijahihi wa malihi. Yang namanya orang-orang kafir itu kesimpulannya adalah mereka akan sombong, akan congkak, akan merasa mulia atas orang yang mukmin dengan pangkatnya dan juga dengan hartanya. Dan bahkan summa innahu arada ayyidira lidzalikal muslim kasrata malihi. Dan dia bukan hanya merasa sombong atas orang mukmin, bahkan ingin menampakkan melimpahnya hartanya kepada orang yang mukmin itu tadi. Pengen pamer. Dalam tanda kutip lain, pengen butuh validasi dari orang-orang mukmin. Aku iki duwe luwih akeh, Pak. Aku iki duwe luwih melimpah. Bon, itu makna daripada ana aksaru minka malau wa azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dan juga lebih mulia golongannya. Ini ucapan orang kafir, ucapan buruknya orang kafir kepada orang mukmin yang pertama. Sekarang kita lanjut kepada omongannya orang kafir kepada orang mukmin yang kedua, yaitu rupane napa? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dilanjutaken teng mriki, dan dia orang yang kafir masuk terhadap kebunnya dalam keadaan dia mendolimi terhadap dirinya sendiri. Dalam keadaan dia mendolimi terhadap dirinya sendiri. Seraya dia berkata, ma'adunnu antabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Karena teng mriki didhawuhaken wa dakhala jannatahu bi sahibihi yatufu bihi fiha wa yurihi asmaroha. Teng mriki dingendikaken orang yang kafir itu akan mengelilingi kebunnya, mengajak temannya yang mukmin dan ingin memperlihatkan buah-buahan yang ada di dalamnya.
Walam yakul jannataihi, ini ada sedikit pembahasan bahwa Allah Ta'ala niku kenapa kok daunnya wadakhala jannatahu. Lafadznya pakai mufrad. Padahal dari ayat-ayat sebelumnya itu kan maknanya itu kan yang didauhakan kan jannataini, kiltal jannataini, kan seperti itu. Kebun anggurnya itu ada dua. Kenapa kok dalam lafadz ayat ini kok lafadznya itu mufrad? Daunnya adalah walam yakul jannataihi iradatan lirrawdah. Karena Allah Ta'ala itu ingin menghendaki maknanya adalah sebuah taman. Artinya perkebunan itu ya, taman itu ya yang jadi satu itu merupakan dua kurma yang dikelilingi oleh dua kebun anggur yang dikelilingi oleh dikelilingi oleh tanaman pohon-pohon kurma yang di tengah-tengahnya ada ladang yang menjadi tempat tanamannya makanan-makanan pokok. Itu semua adalah raudhah. Itu semua dianggap satu taman. Begitu ya. Cara disawangkan penak koyo dene taman. Makna dibahasakan langsung jannatahu. Itu satu arahan seperti itu. Wakila iktifaan bil wahid, ada yang mengartikan ya bahasanya mufrad karena mencukupkan dengan satu. Wong masih ladange loro. Kan ngono ya. Kok masih kebune kumang ana loro, tetep ae sing dileboni ya satu persatu. Ora iso wong langsung mlebu nang dua kebune langsung ora iso. Pun wa wadhalimul li nafsihi, dalam keadaan dia mendolimi terhadap dirinya sendiri dengan kekufuran. Qala ma adunnu anta bidahati abada. Dia berkata, ini omongan yang kedua, omongan congkaknya orang kafir, ma adunnu anta bidahatihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Sekian Pak, ceritanya orang kafir ini kayak ngene iki. Ya kayak ceritane orang yang membuat kapal Titanic itu, bahkan Tuhan saja tidak akan mampu menenggelamkannya. Ya omongannya wong kafir memang kayak seperti itu. Mereka menyangka ma'adunnu antabidahadi abada. Aku mengira bahwa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Awet. Padahal kena hama didik ya semari ya. Kesimpulannya dari ayat ini adalah wa dakhala jannatahu wa wadhalimul li nafsihi. Dia orang yang kafir memasuki terhadap ya Allah ya Rabbihu ya Karim kebunnya bersamaan dengan temannya yang muslim itu tadi, wa wadhalimul li nafsihi, dalam keadaan dia itu mendolimi terhadap dirinya sendiri. Ini mengingatkan ala annahu lam ma'tazza bitilkan ni'am wa tawassala bihi ilal kufrani wal juhudi li qudrati alal ba'si kana wadi'an tilkan ni'am fi ghairi mawdi'iha. Yang iki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kenapa kok tengeriki wa dakhala jannatahu? Kenapa kok lafadznya itu mufrad? Karena walaupun kebunnya itu ada dua, tetap saja yang namanya orang itu akan memasuki kebunnya itu satu persatu. Ora iso langsung kabeh. Lah arti daripada wa huwa dhalimul li nafsi, dia mendolimi terhadap dirinya sendiri. Ini kan merupakan sebuah, kalau dawanya Syekh Muhammad Asy'ari beliau dawuh, kalau orang mendolimi terhadap orang lain, itu masih bisa masuk ke nalar, menyakiti orang lain, karena memang dia adalah orang lain. Tapi ini tindakan mendolimi terhadap dirinya sendiri. Itu maksudnya bagaimana mendolimi terhadap dirinya sendiri? Ngeriki ketika akan maksud daripada mendolimi terhadap dirinya sendiri adalah tatkala seseorang itu melepaskan kendali nafsu syahwatnya, sehingga menyebabkan dia kehilangan suatu hal kenikmatan yang sifatnya abadi. Napa? Dia melepaskan, membiarkan yang namanya kendali hawa nafsunya, sehingga membuat dia kehilangan sebuah nikmat yang abadi. Nang dunya dijar-jarne nafsune
turuti terus hingga terjatuh di dalam lubang keharaman, ya, sehingga menyebabkan seseorang itu tidak bisa mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Mulakno wadulmul insan yaqau ala nafsihi li anna nafsa laha janibani nafsun tashtahi wa wujdanun yarda'u bil fitrah. Kita saya boleh udawo. Pada hakikatnya dalam diri manusia itu tersusun daripada dua hal. Ketika akan yang namanya manusia mendolimi dirinya sendiri itu karena memang nafsunya, ya, hatinya manusia, di dalam hatinya manusia itu ada dua hal. Yang pertama, ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, dan yang kedua ada suara hati, biasanya itu wijdan. Ada suara hati yang merupakan fitrahnya seorang manusia yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya itu tadi. Paham, Borah? Kan sering kan, makanya sering di dalam hati kita itu sering terjadi yang namanya perang batin, itu sering. Bon. Niku ngoten, karena memang dalam diri kita itu ada dua hal, syahsiyah fitriyah wa syahsiyah syahwaniyah. Ada bahasanya napa nggih? Suara hati, suara suci hati yang mengajak kita selalu kepada kebaikan, dan ada yang namanya suara hawa nafsu. Ini mesti perang terus. Mesti perang terus. Pun tangri oleh karena itu tangri dilanjutakan bahas masalah wa dzalimu li nafsihi, sehingga orang kalau tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, fa in malat an nafsu asyahwaniyah awin harfat qawwamatha an nafsu al fitriyah wa adalat min sulukiha. Seringkali fitrahnya seorang manusia itu mampu mengendalikan ajakan buruk hawa nafsu. Napa? Ajakan buruk hawa nafsu. Sering katakan ada orang dalam hatinya terbesit, nyolong, ayo nyolong, semisal seperti itu. Maka fitrahnya suara hati baiknya, suara hati kecilnya cara bahasane wong itu akan menolak, ojo ka oleh ka ilok wi hartanya orang, dan semisalnya dan seterusnya. Dan seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, sunnatullah atau pengadatannya Allah Ta'ala di muka bumi ini mulai daripada zamannya Nabi Adam itu, tatkala yang namanya maksiat itu sudah menyeluruh di seluruh para manusia dan hampir tidak ada satu orang pun yang menasehati, maka Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul, mengutus seorang Nabi. Tak boleh ini mana? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad, iku kalau maksiat itu sudah menyeluruh, menyerambah, bahkan hampir tidak satupun orang yang menasehati, maka Allah Ta'ala akan mengutus seorang Nabi, seorang Rasul. Kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus umat Kanjeng Nabi. Ngeriki dawai beliau, illa fi ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, lianna subhanahu hamalahum risalatan Nabi. Khusus umat Kanjeng Nabi tidak akan sampai seperti itu. Artinya tatkala maksiat itu sudah menyeluruh, itu tidak akan ada lagi yang namanya Nabi yang diutus. Karena nopo? Karena risalahnya Kanjeng Nabi ini sudah diwariskan kepada para ulamanya. Nopo? Sudah diwariskan kepada para ulamanya. Wa ja'ala hidayatahum bi aidihim. Allah Ta'ala menjadikan hidayahnya para umatnya Kanjeng Nabi ini di tangannya mereka sendiri. Wa akhraja minhum man yahmiluna rayata da'wah ilallah. Pasti ada satu orang yang mengemban risalah dakwah kepada Allah Ta'ala. Karena Kanjeng Nabi ini sampun memberikan jaminan khusus untuk umatnya. Kanjeng Nabi dawuh, lantajtami'a ummati ala dhalalatin. Coba eling-elingan, lantajtami'a ummati ala dhalalatin. Umatku iki tak jamin
tidak akan sepakat atas suatu kesesatan. Napa? Umatku dijamin oleh Kanjeng Nabi tidak akan sepakat atas sebuah kesesatan. Ini jaminan dari Kanjeng Nabi. Lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Bahkan kalau dalam hadis lain dikatakan la yazalu ummati dhahirina 'alal haq. Umatku tidak akan henti-hentinya akan terus membela sebuah kebenaran. Ini jaminannya Kanjeng Nabi. Pun, jadi khusus umat Kanjeng Nabi iki ora bakal Pak maksiat itu menyeluruh ora bakal. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang tidak melakukan hal tersebut dan terus mengajak kepada Allah Ta'ala sebagai hal yang sifatnya itu dianggap dia itu mengemban risalah dakwahnya Kanjeng Nabi. Pun itu makna daripada wa dakhala jannatahu wa dhalimun li nafsihi. Kelanjutannya adalah qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Yang mengane wong kafir ya kayak ngene iki ket biyen. Pertama dia akan menyombongkan harta dan juga pangkatnya. Ana aksaru minka malau wa azzu nafara. Itu ucapan yang pertama. Ucapan yang keduanya mereka mengatakan ma adunnu an tabida hadhihi abada. Seluruh kekayaanku ini murad gampangannya ngomong ngoten nggih. Kalau murad aslinya yang namanya kebunku ini aku mengira tidak akan binasa untuk selamanya. Wah, poetik. Cara bahasane ngono wis. Cara koyo kapal Titanic ngono ngomongnya bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapalku ini. Sehubungnya ndak ukur permasalahannya karena memang mereka tidak memiliki iman. Itu permasalahan cuma satu itu. Malah dilanjutkan teng mriki didhawuhaken. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Maknanya zalimul li nafsihi. Orang kafir itu zalim terhadap dirinya sendiri. Itu bukan kok artinya itu zalim sebab masuk ke dalam napa? Kebunnya itu mboten, tapi mereka itu zalim karena mereka itu melakukan tindakan sombong satu, yang nomor 2 melakukan tindakan zalim berupa kekufuran. Bon, sampai-sampai mereka itu ngomong bahwa nikmat ini tidak akan binasa untuk selamanya. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi laqad gharrahu waqi'un malmusun amama ainihi. Dia benar-benar telah tertipu oleh apa yang ada di depan matanya. Istab'ada ma'ahu ayyazula anhu kullu hadhihi ni'am. Ya, dia menyangka bahwa tidak akan sirna semua nikmat ini. Bahkan tidak berhenti pada itu saja. Oleh kajelomprong, oleh tertipu iki lebih parah dari itu. Rupane napa ucapannya orang-orang kafir itu? Ini yang terakhir ya. Ucapan orang-orang kafir yang ketiga ya, ucapan mereka yang ketiga adalah wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Niki tinggi akan ngaten ini merupakan ucapannya orang kafir, ucapannya mereka yang ketiga. Artinya ya nopo kita buka tafsir Fakhruddin Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya. Yani ma'adun sa'ata qa'imatan. Aku tidak menyangka bahwa yang namanya kiamat itu akan terjadi. Raenek Pak sing jenenge kiamat jarine orang-orang kafir seperti itu. Mereka enggak percaya terhadap kiamat. Dan bahkan ngeten orang-orang kafir dengan pedenya wala irruditu ila rabbi ay fil akhirati ala za'mika la ajidanna khairam minha munqalaba. Tengriki tinggi akan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku yakni besok di akhirat ala za'mika menurut prasangkamu orang-orang mukmin maksudnya la ajidanna khairam minha munqalaba ay marji'an. Niscaya sungguh benar-benar aku akan menemukan tempat yang sangat baik. Napa? Tempat yang sangat baik. Kampangane ngomong, cara aku ana akhirat tenanan, ana kiamat tenanan ngono kira-kira ya aku mlebune wis panggah surga Pak awak dhewe.
Jarine wong kafir oleh kejelomprong, oleh tertipu itu sampai ke taraf seperti itu. Pertama nyongko dengan berbangga-bangganya bahwa saya itu hartanya lebih banyak, ya, pangkatnya lebih luhur, ya, golongannya lebih mulia. Kemudian dilanjutkan lagi nomor 2-nya nopo tadi, semua nikmat ini tidak akan binasa. Semua nikmat ini tidak akan binasa. Yang nomor 3 gini, kiwama adun sa'ata qaimatan. Yang namanya orang-orang kafir itu memang enggak percaya tentang yang namanya hari kiamat. Bolak-balik. Mulane kita itu dalam menghadapi mereka, tatkala mereka tidak percaya terhadap hari kiamat, cukup jawabannya cuma satu. Kalau kamu enggak percaya terhadap yang namanya hari kiamat, ya kita semua tentunya harusnya enggak enggak puas no. Artinya ya nopo, kalau yang namanya hari kiamat itu tidak ada, maka apa balasan bagi orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan dalam keadaan dia belum mendapatkan balasannya itu di dunia. Juga apa balasan bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan buruk, tindakan-tindakan kriminal dalam keadaan dia belum mendapatkan hukumannya di dunia. Di mana letak keadilan kalau seperti itu? Dikatakan ma'adun sa'ata qaimah. Mereka berkata, orang kafir berkata, aku menyangka bahwa yang namanya kiamat itu tidak akan terjadi. Aku tidak menyangka kiamat itu akan terjadi. Hakada atlaqa lihururil inan. Ini loh. Lihururi al-inan. Mereka benar-benar melepaskan kendali tipuan mereka. Benar-benar tertipu maksudnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mereka benar-benar tertipu oleh hal tersebut. Mulane kalau teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didakwakan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh qala ma adunnu anta bidahadi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Fajama'a baina hadaini fal awal qata'u bi anna tilkal asya' la tahlik wa la tabidu abada ma annaha mutaghayyiratun mutabaddilatun. Pun jadi Allah Ta'ala niku membarengkan ucapannya mereka antara ma'adunnu antabidahadi abada dengan ma'adunnu sa'ata qa'imatan. Ini alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena memang yang awal ucapan mereka yang pertama yakni ma'adunnu antabidahadi abada, mereka itu seolah-olah memastikan bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang mereka miliki itu tidak akan pernah sirna. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini pasti akan sirna, mutaghayyirah, mutabaddilah. Kamu buah saja kamu biarkan beberapa hari sudah menjadi busuk. Ya toh? Tanaman-tanaman saja kamu biarkan dalam jangka waktu beberapa hari, beberapa juga nanti juga berubah, juga rusak. Kok bisa-bisanya mereka memiliki anggapan bahwa semuanya itu akan abadi, tidak akan sirna. Maka dilanjutkan fa in qilahab annahu syakka fil qiyamati fa kaifa qala ma adunnu an tabidahadi abada ma'anal hadas yadullu ala anna ahwal dunya bi asri hadaibatan batilatun ghairu baqiyah qulna al murad annaha la tabitu muddata hayatihi wa wujudihi. Artinya pokoknya selagi mereka hidup tidak akan binasa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma'adun sa'ata qa'imatan. Ya, mereka hanya membatasi dunia ini hanya sebatas kehidupan dunia, enggak ada kehidupan di akhirat. Kita lanjutkan lagi terakhir niki, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku dalam anggapanmu, wahai orang-orang yang beriman, besok di akhirat,
niscaya aku akan menemukan tempat kembali yang sangat baik. Gampangan ngomong, mereka pede, Pak. Mereka pede ngomong cara toh pancen tenanan ana sing jenenge kiamat, aku ya pasti mlebu surga. Gampangane ngomong niku ngoten. Gampangane ngomong niku ngoten. Pede mereka pede pasti mlebu surga. Ini sama seperti halnya ucapannya mereka dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, niscaya bagiku di sisinya terdapat tempat yang sangat baik. Wasabab fi kuku ya hadis subha annahu ta'allama atau almal fid dunya dhanna annahu innama a'tahu dzalika liqauni mustahiqqan lahu wal istihqaqu bakin ba'dal maut fawajaba husulul ata wal muqaddimal ula kadibatun fa inna fatha babid dunya 'alal insan yakunu fi aksaril amri lil istidraj wa tamliyah. Niki lho didhawuhaken kalian Syekh Mutal Asy'ari. Nyapa kok iso mereka itu dengan PD-nya mereka itu berkata bahwa cara aku engko pancen ana nang akhirat dikembalikan kepada Tuhanku, aku pasti kok mlebu surga. Nyapa apa sing gare mereka kok sampai sepede itu ku apa? Dawuhnya Syekh Ar-Razi beliau dawuh karena mereka itu tatkala Allah Ta'ala memberikan kepada mereka harta yang melimpah di dunia, maka mereka menyangka bahwa pemberian dari Allah Ta'ala tersebut, harta yang banyak itu, mereka menyangka bahwa pemberian tersebut merasa mereka dapatkan karena mereka berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Paham, Bro? Jadi mereka meyakini bahwa pemberian harta yang melimpah itu bukan karena anugerahnya Allah, tapi gara-gara memang mereka berhak mendapatkan hal tersebut. Wal istihqaqu bakin ba'dal maut. Mereka menyangka, gampang ngomong sehingga mereka tertipu lebih jauh adalah lalah wong nang dunya aku ae dikeki duit melimpah kaya ngene iki akeh dan yo sesuk nang akhirat yo pasti aku mlebu surga. Paham ora? Cara bahasane nek nang Quran liyane Quran di dalam ayat liyane nang mriki dindiaken yahsabu annama lahu akhlada. Mereka itu menyangka bahwa hartanya itu menyebabkan mereka itu napa? Langgeng di dunia. Yahsabu annama lahu akhlada. Paham ora sih maksudku? Jadi mereka tertipu sampai jauh seperti itu, menyangka bahwa besok nang akhirat pun itu pasti akan mendapatkan tempat yang baik, tempat yang mulia, masuk surga di sisinya Tuhan mereka. Itu karena nopo? Karena mereka itu tadi loh, nang dunia aku dikei duit sakmene akeh, pede ya sesuk nang akhirat ya menurut anggapannya ya pasti juga akan mendapatkan tempat yang mulia. Pun sakmonten mawon besok niki membahas jawabannya orang mukmin terhadap orang kafir yang telah mengatakan 3 perkara tadi ya. Ana azu min kama law azu nafara, ana aksaru min kama law azu nafara. Kemudian ya Allah ma adunnu anta bidahadi abada dan juga ma adunnu sa'ata qa'imata wal iruditu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Besok pembahasannya jawabannya orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir yang telah mengatakan 3 hal yang sudah kita bahas itu tadi. Pun qala lahu sahibuhu wa yuhawiruhu ana wa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula ilahuna wallahu a'lam bissawab.